Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Di pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang bilangan pecahan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan pecahan, bukan? Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya, yang pertama ada Nanda, Ari, Ayuni, Sally. Oke, sudah masuk semua pada Zoom kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin salah satu memimpin doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Baik, silahkan Ari ingin memimpin doa. Ya, sudah selesai. Ya, terima kasih atas doanya. Semoga kita diberi kelancaran dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan menampilkan tentang PPT-nya. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebentar ya, Nana. Ya, kita akan mempelajari tentang materi pecahan. Pecahan itu banyak sekali materinya, tapi di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa menentukan pecahan senilai dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyederhanakan pecahan. Jadi di pembelajaran kita pada hari ini, kita harus mencapai kedua tujuan tersebut. Ini dia materi pecahan. Nih, langsung saja, apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah dua pecahan atau lebih yang pembilang dan penyebutnya berbeda tetapi nilainya itu sama. Nah, dalam pecahan senilai dapat diketahui bahwa pecahan senilai adalah dua bentuk perbandingan antara pembilang dan penyebut yang nilainya sama, di mana perlu menyederhanakan pecahan dalam memperoleh pecahan sendiri. Pecahan senilai juga dapat dihasilkan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Seperti itu anak-anak. Terus nih ada beberapa contoh soal yang Ibu sediakan nih. Misalkan Ibu memotong sebuah apel menjadi 4 bagian yang sama. Adik memakan 2 potong dari apel tersebut, nyatakan dalam bilangan simbol pecahan. Berarti 2 itu dinyatakan sebagai pembilang dan 4 dinyatakan sebagai penyebut. Jadi 2/4 itu apel yang dimakan oleh adik. 2/4 ini sama dapat juga dibilang dengan 1/2. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Iya, betul Nanda Bintar. Karena nilainya itu sama. Coba, misal kita buktikan nih. 2/4 itu kita sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 1. Tuh. 4 bagi 2, 2 maksudnya. Tuh, jadi kan 1/2. Ya. Jadi anak-anak sudah paham mengapa 2/4 itu sama nilainya dengan setengah gitu. Oh iya, sudah paham semua anak-anak Ibu, emang pintar sekali. Nih. Kalau belum paham nih, kita ada beberapa contoh lagi. Ini ada A per B sama dengan A kali N per B kali N sama dengan C per D. Ya, itu juga sama anak-anak nih. Dan kalau nggak dikali, dibagi juga sama. A per B sama dengan A bagi N per B bagi N sama dengan C per N. Ini contohnya. Ini contoh 1 itu 1/4 sama bilangannya sama 2/8. Kalau yang dibagi ini juga sama. 12/16 dibagi bilangan yang sama, hasilnya itu 3/4. Itu berarti tandanya 12/16 itu senilai dengan 3/4.
Seperti itu. Nih, ada contoh lagi. Biar kalian tambah paham, nanti kalian kerjakan. Ada soal juga, nanti kalian kerjakan. Oke. Sebenarnya nih, Ibu. Nih, tentukan pecahan senilai dari pecahan di bawah ini. A sama dengan 2/6. 2/6 itu senilai dengan berapa pecahan nih kita. Ini kalau ya ini tadi yang kita bagi ya. Ini dibagi dengan bilangan yang sama. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, bilangan 2/6 itu senilai dengan bilangan 1/3. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, semua udah paham semua ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tadi kan sudah pecahan senilai. Sekarang kita akan membahas tentang menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan adalah memiliki arti membentuk pecahan ke dalam bentuk yang paling sederhana dari pecahan tersebut. Nih, langsung kita ada beberapa cara ya menyederhanakan pecahan. Yang pertama itu, bagilah bilangan pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasilnya adalah bilangan asli, tetapi jika memungkinkan ya. Kalau memungkinkan, maka bilangannya bisa dibagi 2. Tapi harus sama, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan 2. Langkah selanjutnya adalah, jika langkah 1 tidak memungkinkan, maka bagilah penyebut dan pembilang dengan angka 3. Selanjutnya, jika langkah 1 dan 2 tidak memungkinkan, maka bagilah pembilang dan penyebut dengan angka 5. Jadi kalau tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, maka dibagi dengan bilangan 5. Selanjutnya adalah langkah keempat. Untuk pecahan 2/4 dibagi 2. Jadi bentuk sederhananya tadi 1/2. Gitu. Bila sama seperti pecahan senilai tadi. Kalau pecahan senilai kan jumlahnya sama. 2/4 itu senilai dengan setengah. Kalau menyederhanakan pecahan 2/4 itu bentuk pecahannya yang paling sederhana adalah 1/2. Seperti itu. Terus ternyata dalam menyederhanakan itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yaitu syarat pertama, apa itu anak-anak? Syarat pertama, yaitu pembilang dan penyebutnya memiliki angka besar dan masih dapat dibagi. Jadi pembilang penyebutnya memiliki angka besar masih harus dibagi. Jadi dibagi menjadi bentuk yang paling tidak bisa dibagi oleh bilangan lagi. Syarat yang kedua, pembilang dan penyebutnya dapat dibagi dengan angka yang sama. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Tidak boleh ya, pembilangnya dibagi 2, nanti penyebutnya bagi 3, itu tidak boleh. Jadi pembilang dan penyebut kalau dibagi 2, semuanya dibagi 2 semua. Begitu. Terus yang syarat ketiga itu, pecahan sederhana dapat difaktorkan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, kita harus mencari FPB-nya terlebih dulu dari pembilang dan penyebutnya. Nih, Ibu kasih contoh menyederhanakan pecahan. Tentukan pecahan sederhana dari 16/24. Pertama, kita harus mencari FPB dari 16 dan 24 terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat kan cara mencari FPB? Iya, masih betul. Nih, kita FPB dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2/4. Sedangkan FPB dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2/3 kali 3. FPB dari 16 dan 24 adalah kita cari yang paling kecil, yaitu 2/3. Dan kemudian bagi bilangan pembilang dan menyebut tersebut dengan FPB. Nah, tadi kan 2 kali 2 kali 2 itu berapa anak-anak?
Ya, betul. 2 kali 2 kali 2 itu 8. Jadi, kita bagi langsung aja ya. 16/24. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi, bentuk sederhana dari 16/24 adalah 2/3. Seperti itu. Ya, semoga kalian paham tentang apa yang Ibu ajarkan tadi. Kita ada kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan tadi. Yang pertama adalah pecahan senilai dapat dicari dengan cara mengalihkan dan membagi pembilang dan menyebutnya dengan bilangan yang sama. Yang kedua adalah menyederhanakan pecahan ialah membuat pecahan menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Seperti itu ya anak-anak. Iya, sudah selesai. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan tentang pecahan senilai atau menyederhanakan pecahan? Oh, tidak ada pecahan, tidak ada pertanyaan. Berarti kalian semua paham? Kalian semua itu anak-anak yang pintar dan hebat. Oh iya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti Ibu sudah menyiapkan tugas untuk kalian yang akan Ibu kirim melalui WhatsApp group, dan nanti bisa dikumpulkan kalau sudah selesai. Ibu mengasih waktu, batas waktunya sampai lusa. Dan tetap semangat anak-anak dalam pembelajaran online tersebut, dan jaga kesehatan. Dan jangan berpergian jika tidak perlu. Seperti itu. Dan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang ingin memimpin doa? Oke, silahkan Ayuni memimpin doa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa lagi.